Tolong hamba-Mu yang boleh menyampaikan, tolong kami yang boleh mendengar. Anugerahi dengan anugerah-Mu untuk kami boleh menerima dan hidup di dalam kebenarannya. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka kitab kita dari Filipi pasal yang pertama, 27 sampai dengan 30. Dari Filipi pasal yang pertama dari 27 sampai dengan 30 kita akan baca bersama. From the Philippians chapter 1 verse 27 until 30. I put up some English translation on the screen, so if you want to follow along on the screen. Mari kita baca bersama saudara dari 27 sampai dengan 30. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berbahagialah saya dan saudara yang mencoba membaca, memahami, dan mau hidup di dalam kebenaran yang kita boleh dapatkan daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, ada satu bagian di mana kalau kita di Amerika ini, saudara beli bensin $20, ya dapatnya $20. Betul tidak, saudara? If you have $20, you want to go to Arco, get $20 cash, you will get $20. Tapi kalau kita beli di Indonesia, uang 20.000 yang saudara harapkan mendapat bensin seharga 20.000 itu mungkin bisa saudara tidak dapatkan, saudara. Lebih-lebih kalau kita tidak perhatikan meterannya itu dari nol. Sudah dipompa, kira-kira harganya sudah 19.000, tinggal dimasukin, cepling sudah 20.000, sudah selesai, tapi tangki saudara kosong. Itu bisa terjadi. Demikian juga saya punya pengalaman. Seharusnya penuh, kok tinggal setengah. Berargu pun terkadang tidak ada gunanya, saudara. Di sini sebetulnya ada satu value nantinya yang saudara itu juga rindukan untuk dapatkan. Jika saudara memberi $20 untuk beli bensin, saudara begitu mengharapkan untuk mendapatkan bensin yang senilai demikian, dan jika hanya saudara mendapatkan nilai yang 1/4, bagaimana perasaan saudara? Tidakkah saudara dongkol bahkan marah? Saya kan bayar $20, kenapa isinya hanya secumil? Saudara bisa balik ke kasir, bisa maki-maki, saudara. Artinya saudara tidak mendapatkan satu padanan yang saudara sudah bayarkan untuk mendapatkan akan hal tersebut. Mungkin di sisi yang lain, jika saudara suka ke buffet, kan buffet ada macam-macam, ada yang $5, ada yang $6, ada yang $15. There are different kind of Chinese buffet. Some they have a $6, $7 or $15 price. But if you come to the one that have $15 price, you expect it to have a good food with like what you pay $15. Jadi jika saudara pergi ke buffet yang seharga $15, tetapi ternyata kok menunya hanya seperti buffet yang seharga $5, tidakkah saudara akan kecewa juga? Saudara, di sini dengan melihat apa yang boleh menjadi satu ungkapan dari Rasul Paulus ketika dia di dalam firman Tuhan
berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ternyata ada satu rahasia yang saya dan saudara juga saat ini, bukan rahasia lagi sebetulnya di dalam firman Tuhan itu. Bagi anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan, jikalau saudara tidak membaca firman Tuhan, yang menjadi rahasia yang saudara tidak ketahui. Ada satu bagian di mana sebetulnya saya dan saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan karena Injil Kristus, hidup di dalam Injil Kristus itu. Ada satu value yang harus nampak dalam hidup saya, yang harus nampak di dalam hidup saudara sebagai orang yang sudah memang diselamatkan oleh berita baik bahwa Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara. Yesus sudah menebus saya dan menebus saudara. Darahnya sudah membeli lunas atas segala dosa dan masa depan neraka di dalam anugerah Tuhan. James, as a Christian, as a believer, as a forgiven one, if you are the forgiven one, there is a value how to live as a forgiven person by Jesus Christ. We are not our own anymore. You are not yours anymore. But we are God's children, God's people. Sehingga dari 1 Korintus pasal 6, from the 1 Corinthians chapter 6, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Setidak-tidaknya jika saya dan saudara sudah ditebus, Tuhan boleh tinggal di dalam diri saya dan tinggal di dalam diri saudara. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa saudara? Mari kita baca bersama. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sehingga firman Tuhan boleh menolong saya, boleh menolong saudara sebetulnya saat ini, bagaimana sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah ditebus dosa-dosanya. Untuk saya dan saudara juga menyadari bahwa kita bukan milik kita lagi. Roh Tuhan di dalam pengampunannya itu tinggal di dalam diri kita, bekerja membereskan hidup kita dari segala dosa dan kejahatan. Bahkan kita diingatkan untuk memuliakan Allah dengan kehidupan saya, dengan kehidupan saudara. Jikalau kita, saya dan saudara sudah diampuni, sudah hidup di dalam penebusan. Sehingga kembali saudara sebetulnya, sanggupkah saya dan saudara berkata, this is my private life. When there is a sin that I need to confess and to repent. Sanggupkah saudara berkata, ini hidupku pribadi, jikalau Anda harus bertobat karena dosa saudara sebagai orang Kristen? Tidak bisa saudara. Bukan karena pendeta berkata, bukan karena pembicara berkata, tetapi karena saya dan saudara orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita akan hidup meninggalkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara sebetulnya bagian ini begitu mengingatkan saya, begitu mengembalikan hidup saya. Untuk saya dan saudara juga saat ini yang sudah diampuni, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita kembali bertemu hanya sejenak di dalam seminggu. Mungkin Pak Bastian lebih mengenal saya daripada 2 tahun yang lalu, karena saya tinggal dengan Pak Bastian. Saudara akan lebih dikenal oleh orang lain nantinya jikalau saudara itu lebih lama tinggal dengan mereka. Sehingga dari situ saudara sebetulnya kita memiliki satu tugas, kita memiliki satu panggilan untuk hidup saya dan hidup saudara itu seperti Paulus katakan, baik aku jauh, baik aku dekat dengan kamu, kamu itu tetap sama hidup karena di dalam keselamatan. Di dalam rumah, di luar rumah, hidup kita tetap menunjukkan bahwa Injil itu sudah kita terima, saudara.
Bukan karena takut karena pendeta, bukan takut